Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang cerita dari selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Hawa dingin menyelimuti hutan terlarang, menusuk tulang Jaka hingga ke sumsum. Cahaya senja yang menipis perlahan menghilang, ditelan oleh pekatnya malam yang merayap dari balik kanopi pepohonan raksasa. Hutan ini, yang konon dihuni oleh makhluk halus, menyimpan aura misterius yang membuat setiap helaan napas terasa berat. Jaka seharusnya sudah pulang sejak tadi, tetapi jalur yang dikenalnya mendadak terasa asing, seolah ada tangan tak kasat mata yang sengaja menggeser pepohonan di sekelilingnya. Di tengah kegelapan, sebuah jerat kawat tiba-tiba mencekik pergelangan kakinya. Rasanya seperti ribuan jarum menancap sekaligus. Jaka terjatuh dengan erangan tertahan. Perangkap kawat itu adalah jebakan ilegal, dan Jaka tahu betul siapa pelakunya. Dirinya berusaha melepaskan diri, namun kawat tajam itu mencengkeram erat, meninggalkan goresan dalam yang mulai membasahi celananya dengan darah. Malam semakin gelap, dan Jaka hanya bisa pasrah. Suara jangkrik dan bisik-bisik yang tidak jelas, seolah berasal dari pepohonan, mulai mengganggu pikirannya. Sebuah rasa takut yang belum pernah dirasakan Jaka sebelumnya merayap dari kakinya dan membekukan tubuhnya. Saat Jaka hampir menyerah pada keputusasaan, terdengar ranting patah yang bukan berasal dari langkah kakinya sendiri. Sosok seekor rusa jantan dengan tanduk menjulang bercabang muncul dari balik semak. Mata rusa itu memancarkan cahaya lembut, menenangkan ketakutan yang mencekam di hati Jaka. Gerakannya anggun, namun penuh kekuatan. Rusa itu mendekat dan perlahan-lahan, dengan ujung tanduknya yang seolah dilapisi cahaya, mendorong kawat jerat itu hingga longgar. Cengkeraman menyakitkan di kaki Jaka perlahan mereda. Sebuah keajaiban yang tidak masuk akal, tetapi nyata. Rasa terima kasih yang mendalam Jaka rasakan, tetapi ada keraguan besar yang muncul. Bagaimana mungkin seekor rusa bisa begitu memahami masalah manusia? Rusa itu seolah membaca pikirannya, mengibas-ngibaskan kepala ke arah jalan setapak yang gelap, mengisyaratkan Jaka untuk mengikutinya. Pilihan Jaka hanya dua, tetap berada di hutan yang menakutkan ini hingga pagi dan menunggu nasib, atau mengikuti makhluk aneh yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Jaka menghela napas panjang dan, dengan kepercayaan yang aneh, menempatkan kakinya di jalan setapak yang ditunjukkan oleh rusa itu. Kisah ini baru saja dimulai. Jaka mengikuti langkah rusa, berjalan tertatih-tatih dengan luka di pergelangan kaki yang masih terasa perih. Hutan di sekelilingnya terasa semakin sunyi, bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang menelan semua suara. Suara jangkrik yang tadinya mengganggu kini lenyap, digantikan oleh keheningan total yang membuat Jaka merasa seperti satu-satunya makhluk hidup yang tersisa di dunia. Udara pun berubah, tidak lagi berbau tanah basah dan daun kering, melainkan aroma aneh yang seperti campuran bunga melati dan dupa lama, sebuah bau yang menusuk dan membangkitkan merinding di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, kabut tebal dan pekat muncul entah dari mana. Kabut itu tidak seperti kabut biasa, warnanya abu-abu keunguan, memancarkan cahaya redup dari dalam, dan bergerak lambat seolah memiliki kesadaran sendiri. Kabut itu menyelimuti segalanya, menelan pepohonan dan menyamarkan jarak. Jaka merasa paru-parunya sesak dan kepalanya pusing, seolah kabut itu bukan hanya uap air, melainkan sesuatu yang jauh lebih substansial, sebuah tirai yang memisahkan dua dunia. Jangan berhenti, bisik angin, suaranya terdengar seperti gumaman ribuan jiwa. Jangan melihat ke belakang. Jaka mempercepat langkahnya, tetapi setiap langkah terasa berat.
Rusa di depannya berjalan tanpa terpengaruh, langkahnya seolah tidak menyentuh tanah, melayang di atas akar-akar pohon yang berliku. Jaka mencoba fokus pada cahaya samar yang keluar dari mata rusa, satu-satunya penuntunnya di tengah kekacauan visual. Namun, suara-suara itu terus datang, bergema dari berbagai arah. Ada bisikan anak-anak yang tertawa, suara tangisan seorang wanita, dan deru napas berat yang terdengar sangat dekat. Jaka mencoba menutup telinga, tetapi suara-suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Sebuah ilusi, atau kenyataan yang lebih mengerikan? Jaka mulai meragukan kewarasannya. Dia melihat bayangan-bayangan melintas di balik kabut. Mereka tidak berbentuk jelas, hanya siluet hitam yang bergerak dengan kecepatan tidak wajar, berkelebat dari satu pohon ke pohon lain. Beberapa kali, bayangan itu berhenti dan melihat ke arahnya, mata mereka bersinar merah seperti bara api. Jaka menahan napas, berharap bayangan itu tidak menyadari keberadaannya. Di saat rasa takutnya memuncak, Jaka melihat hal paling mengerikan. Pepohonan di sekitarnya tampak hidup. Batang-batang pohon itu mulai meliuk-liuk, dan kulit kayunya membentuk pola-pola aneh yang menyerupai wajah-wajah tersiksa. Mata cekung dan mulut menganga yang tanpa suara berteriak dalam diam. Ranting-rantingnya yang tadinya diam kini bergerak seperti tangan-tangan kurus, berusaha meraihnya. Jaka menahan diri untuk tidak lari. Rusa itu telah mengajarinya bahwa lari hanya akan mengundang bahaya. Kabut mulai menipis, dan Jaka melihat sebuah cahaya. Itu bukan cahaya alami. Itu adalah cahaya dari obor, yang memancar dari kejauhan. Jaka merasakan harapan, tetapi juga ketakutan. Ia telah melewati gerbang ini, melewati batas antara dua alam. Ia telah memasuki tempat yang tidak seharusnya dia masuki, dan tidak ada jalan untuk kembali. Langkahnya semakin berat, dan kakinya yang terluka mulai berdarah lagi. Namun, sebuah dorongan kuat, sebuah tarikan aneh yang berasal dari cahaya di depan sana, terus memaksanya untuk maju. Saat kabut benar-benar menghilang, Jaka terhenti di tempatnya. Di hadapannya, bukan jalan keluar hutan, melainkan sebuah desa. Desa itu kuno, terbuat dari kayu-kayu yang sudah usang dan ditumbuhi lumut yang mengeluarkan cahaya lembut. Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada kehidupan. Hanya keheningan yang mematikan. Jalan setapak yang dilalui rusa itu berujung di tengah desa. Rusa itu berhenti di depan sebuah rumah besar dengan pintu yang terbuka. Rusa itu menoleh ke belakang, menatap Jaka dengan matanya yang bersinar, seolah berkata, "Selamat datang." Jaka menelan ludah. Kisah ini telah membawanya ke sebuah tempat yang ia hanya dengar dalam dongeng menakutkan, tempat yang konon tidak pernah bisa ditemukan oleh manusia biasa. Dia ada di sana sekarang, di ambang pintu sebuah dunia yang penuh misteri dan kengerian. Rasa takut dan rasa lelah membaur, membuat Jaka berdiri membeku di ambang pintu rumah kayu yang tak berpenghuni. Rusa yang membimbingnya kini telah berbalik dan memberinya dorongan lembut dengan kepalanya, seolah mengingatkan bahwa tidak ada jalan kembali. Jaka mengangkat pandangan, memandangi pintu masuk yang gelap. Di dalam, tidak ada nyala api atau lampu listrik. Cahaya lembut dari lumut di luar tidak mampu menembus kegelapan di dalamnya, menciptakan sebuah jurang hitam yang mengundang sekaligus menakutkan. Dengan napas tertahan, Jaka menginjakkan kakinya di ambang pintu. Segera setelah langkahnya menyeberangi pintu, kegelapan di dalam rumah sirna, digantikan oleh cahaya hangat yang menenangkan. Jaka mendapati dirinya berdiri di sebuah ruangan yang luas dan nyaman. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu yang dipoles halus, memantulkan cahaya dari sumber yang tidak terlihat. Perabotan yang tertata rapi terbuat dari kayu yang sama,
diukir dengan detail rumit berupa sulur-sulur tumbuhan dan hewan-hewan aneh yang saling terjalin. Udara di dalam ruangan itu berbau wangi cendana dan bunga kenanga, aroma yang menenangkan tetapi juga terasa aneh dan asing, seolah Jaka mencium bau tanah dari kuburan. Dari sudut ruangan yang paling gelap, sebuah sosok tua muncul. Gerakannya begitu halus, nyaris tanpa suara, seolah melayang di atas lantai. Sosok itu adalah seorang wanita tua dengan rambut seputih kapas yang dianyam dengan untaian bunga-bunga hutan yang bercahaya. Wajahnya yang keriput terlihat lembut dan penuh senyum, tetapi matanya, yang berwarna kuning keemasan, memancarkan kebijaksanaan yang tak terlukiskan, dan menatap Jaka dengan intensitas yang membuat Jaka merasa telanjang, seolah semua rahasia terdalamnya telah terbaca. "Selamat datang, anakku," sapa wanita itu dengan suara yang lembut, seperti desiran daun di musim kemarau. "Kami sudah lama menunggumu." Perkataan itu membuat Jaka terkejut. "Menunggu saya? Tapi, siapa Anda?" tanya Jaka dengan suara yang serak. Wanita tua itu tersenyum lagi. "Aku adalah ratu di sini," ucapnya. "Dan kau, anakku, adalah takdir. Kau terpilih untuk menemukan kami, untuk melewati gerbang yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang jiwanya murni." Jaka tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Semua ini terasa seperti mimpi, atau lebih tepatnya, sebuah ilusi yang menakutkan. "Tapi, saya tersesat. Rusa itu yang menolong saya." Jaka mencoba menjelaskan, suaranya dipenuhi ketakutan. "Rusa itu adalah penjagamu," kata ratu, sambil membelai punggung Jaka dengan lembut. "Ia memandumu menuju tempat yang seharusnya kau tuju. Kau adalah satu-satunya yang berhasil melewati kabut, mengabaikan bisikan-bisikan, dan mengalahkan ketakutan di hatimu. Jadi, makhluk-makhluk itu, suara-suara itu, mereka nyata?" Jaka bertanya, ingatannya kembali pada bayangan-bayangan dan pepohonan yang mengerikan. "Mereka adalah sisa-sisa dari mereka yang mencoba masuk tanpa izin," ratu menjawab dengan nada yang sama. "Mereka adalah arwah-arwah yang tersesat, terjebak di antara dua dunia. Jangan khawatirkan mereka. Kau sekarang aman di sini, di mana duniawi tidak bisa menyentuhmu." Jaka tidak merasa aman sama sekali. Dia melihat keluar jendela, tetapi yang terlihat hanya kabut tebal yang tidak ada habisnya, memblokir pandangan kemanapun. Ia merasa terperangkap. "Kau terlihat lelah dan lapar," ratu berkata, suaranya terdengar prihatin. "Marilah, makan dan minumlah. Kau butuh kekuatan untuk menenangkan jiwamu." Wanita itu melambai, dan di hadapan Jaka muncul sebuah meja kayu kecil, di atasnya terdapat piring berisi buah-buahan yang terlihat segar dan menggiurkan, serta sebuah cawan yang terisi cairan berwarna merah muda. Buah-buahan itu memancarkan cahaya lembut, dan aroma manisnya sangat memikat. Jaka, yang sudah berjam-jam tidak makan, merasakan perutnya bergejolak. Namun, di dalam dirinya, sebuah suara memperingatkan untuk tidak menyentuh apapun. "Ini bukan makanan biasa," ratu menjelaskan. "Ini adalah makanan dari dunia kami. Makanan ini akan menyatukanmu dengan kami, dan kau akan menjadi bagian dari rumah ini. Kau tidak akan pernah merasa lapar atau haus lagi." Jaka menatap piring itu dengan bimbang. Wanita itu tersenyum manis, senyum yang mencapai matanya, tetapi di dalam matanya Jaka melihat bayangan aneh, seperti api yang menari-nari. Rasa lapar yang luar biasa melawan ketakutan yang mencekam. Jaka mengambil keputusan. Demi bertahan hidup, ia harus makan. Tangannya gemetar saat Jaka meraih salah satu buah yang bercahaya, dan menggigitnya perlahan. Saat buah itu menyentuh lidah, sensasi ledakan rasa manis yang aneh menyebar ke seluruh rongga mulut Jaka,
diikuti oleh gelombang energi yang membanjiri setiap sel dalam tubuhnya. Rasa lelah yang tadinya menindas, rasa sakit di kakinya, dan kepanikan yang menghantui pikirannya tiba-tiba lenyap, digantikan oleh perasaan damai dan ringan. Jaka merasa seolah dirinya melayang. Kekuatan yang luar biasa mengisi tubuhnya, membuatnya merasa mampu berlari secepat angin, melompat setinggi langit. Buah itu tidak hanya memuaskan rasa lapar, tetapi juga memuaskan dahaga dan menyembuhkan luka. Jaka memejamkan mata dan menikmati sensasi itu. Ketika Jaka membukanya kembali, ia melihat segalanya dengan kejernihan yang belum pernah dialami sebelumnya. Wajah ratu terlihat lebih jelas, keriputnya tidak lagi tampak menakutkan, melainkan seperti peta dari ribuan tahun pengalaman. Cahaya di matanya tidak lagi terasa aneh, melainkan penuh kehangatan yang mendalam. Aroma cendana dan kenanga tidak lagi mengingatkannya pada kematian, melainkan pada keabadian. Hutan di luar jendela, yang tadinya dipenuhi kabut, kini terlihat menakjubkan. Pepohonan yang tadi berwajah menyeramkan kini terlihat megah dan agung, seolah menjadi penjaga suci dari sebuah dunia yang indah. "Kau lihat?" Ratu bertanya dengan suara lembut. "Kau sekarang adalah bagian dari kami. Kau bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa." Jaka mengangguk, merasa terbius. Ini luar biasa," gumamnya. "Luar biasa. Saya tidak pernah merasa sehidup ini." "Itu adalah hadiah," kata ratu, senyumnya semakin lebar. "Hadiah untuk keberanianmu, untuk jiwamu yang murni. Tetapi setiap hadiah memiliki konsekuensinya, dan setiap konsekuensi memiliki janji yang harus dipenuhi." Hati Jaka mencelos. Perasaan damai yang baru saja datang kini digantikan oleh rasa takut yang baru. "Janji apa, Ratu?" Jaka bertanya, suaranya bergetar. Ratu mengambil cawan dari meja dan menyodorkannya ke arah Jaka. Cairan di dalamnya tidak lagi berwarna merah muda, tetapi kini bersinar dengan cahaya keemasan. "Kau meminumnya dan berjanji untuk tetap tinggal di sini, untuk selamanya." Jaka menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. "Untuk selamanya?" tanyanya, tidak percaya. "Saya tidak bisa. Saya punya keluarga, saya punya kehidupan." Ratu menggelengkan kepala. "Kehidupanmu telah berakhir di hutan itu, anakku. Kami menyelamatkanmu dari kematian. Ini adalah kesempatan keduamu. Di sini, kau tidak akan pernah tua, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah menderita. Kau akan hidup selamanya di dalam kebahagiaan." Jaka menolak cawan itu, menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak. Saya tidak mau. Saya tidak mau hidup di sini. Saya hanya ingin pulang." Senyum di wajah ratu perlahan menghilang. Wajahnya yang lembut kini terlihat dingin, dan matanya yang tadinya hangat kini memancarkan api yang membeku. "Kau sudah makan dari buah kami, anakku. Ikatan itu telah tercipta. Jika kau mencoba menolak, kau akan dihukum. Dan kau tidak akan menyukai hukuman itu." Ratu melambai, dan Jaka melihat bayangan dirinya di sudut ruangan, bayangan yang kini tidak bergerak, terikat oleh akar-akar pohon yang muncul dari lantai. Bayangan itu berteriak tanpa suara, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Jaka mengalihkan pandangannya dari bayangan itu, kembali menatap ratu. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi," ratu menjelaskan. "Kau adalah kunci untuk membebaskan kami semua. Kau adalah jawaban untuk doa kami selama ribuan tahun. Janganlah bodoh, anakku. Lupakan dunia lamamu. Jadilah bagian dari kami, dan kau akan memiliki kekuatan yang tidak pernah kau bayangkan." Jaka melihat ke arah cawan, lalu ke arah ratu. "Bagaimana jika saya tidak mau?"
Jaka bertanya dengan suara yang bergetar. Kau sudah memilih, jawab ratu dengan nada final. Kau sudah makan. Kau sudah mengambil keputusan. Dan sekarang, kau adalah milik kami. Selamanya. Keringat dingin membasahi punggung Jaka. Hawa dingin kembali menyelimuti ruangan, dan kali ini bukan dingin yang berasal dari luar, melainkan dingin yang berasal dari dalam. Jaka terperangkap, diikat oleh sebuah janji yang tidak pernah ia ucapkan. Rasa panik yang baru dan lebih kuat dari sebelumnya merayap dalam diri Jaka, mengancam untuk menelan sisa-sisa rasionalitasnya. Suara yang sebelumnya memperingatkan kini terasa seperti sebuah kutukan. Dirinya telah termakan oleh kelelahan dan rasa lapar, dan sekarang harus membayar harga yang terlalu mahal. Ratu tidak memberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Wajahnya tetap datar, ekspresinya tidak berubah. Ikut aku, perintah ratu dengan suara yang tidak lagi lembut, tetapi dingin dan tanpa emosi. Kau harus melihat sendiri apa yang telah kau dapatkan. Jaka mengikuti ratu keluar dari rumah utama. Kampung yang tadinya terlihat kuno dan indah kini menampilkan sisi lain yang lebih menyeramkan. Rumah-rumah kayu yang tadinya diselimuti lumut bercahaya kini tampak seperti tengkorak-tengkorak tua yang kosong. Cahaya dari lumut itu tidak lagi terasa hangat, melainkan pucat dan menyeramkan, seperti cahaya dari lilin di sebuah makam. Mereka melewati sebuah lapangan luas, di mana sekelompok anak-anak bermain. Mereka tertawa, suara tawa mereka nyaring dan menyenangkan, tetapi tawa itu tidak cocok dengan apa yang Jaka lihat. Anak-anak itu tidak memiliki wajah. Alih-alih mata, hidung, dan mulut, yang ada hanyalah permukaan kulit yang halus dan tanpa ekspresi, seperti boneka manekin. Jaka menelan ludah, merasakan mual yang kuat. Anak-anak itu berbalik ke arahnya, berhenti bermain. Mereka menatap Jaka dengan wajah kosong mereka, dan Jaka merasa seolah tatapan itu menembus jiwanya. Mereka senang, bisik ratu di samping Jaka, suaranya seperti bisikan iblis. Kau memberikan mereka harapan. Jaka tidak mengerti, dan dia tidak ingin mengerti. Ratu berjalan terus, dan Jaka terpaksa mengikutinya. Mereka melewati orang-orang bunian lain, yang tidak lagi tampak sebagai siluet buram. Kini Jaka bisa melihat mereka dengan jelas. Mereka memiliki kulit seputih pualam dan rambut yang mengalir seperti air. Pakaian mereka terbuat dari dedaunan dan bunga yang mekar, tetapi wajah mereka tanpa ekspresi, tanpa senyum, tanpa kehidupan. Mata mereka kosong, seperti patung-patung kuno yang kehilangan jiwanya. Jaka merasa ada yang aneh. Mereka bergerak, mereka berjalan, tetapi mereka tidak berbicara. Suara tawa dan bisikan yang Jaka dengar tadi di hutan berasal dari mereka, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara. Itu adalah bisikan dan tawa yang hanya ada di dalam kepala Jaka, yang diciptakan oleh kekuatan buah yang telah dimakannya. Jaka merasa ada yang menyentuh pundaknya. Ia menoleh dengan cepat dan melihat seorang wanita bunian berdiri di sampingnya. Wanita itu memiliki rambut hitam dan panjang, matanya tidak kosong seperti yang lain. Mata wanita itu dipenuhi kesedihan. "Tolong," bisik wanita itu, suaranya terdengar di kepala Jaka, "kau harus lari." Ratu berbalik dan menatap wanita itu. Matanya menyala dengan api kemarahan, dan wanita bunian itu langsung membeku di tempat, seperti patung es. Ketakutan merayap di hati Jaka, menyadari bahwa ia tidak memiliki kendali di dunia ini. "Ikut aku," perintah ratu lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Kau harus bertemu dengan satu-satunya orang di sini yang bisa menjelaskan takdirmu." Ratu membawa Jaka ke sebuah bangunan yang terbuat dari akar-akar pohon besar, yang membentuk kubah. Di dalam,
ada seorang pria tua yang duduk di sebuah bangku batu. Pria itu tampak lebih tua dari ratu, kulitnya keriput, dan matanya buta, tertutup oleh lapisan putih yang tebal. Dia adalah penyihir kami, bisik ratu. Dia bisa melihat masa lalu dan masa depan. Dia tahu takdirmu. Jaka mendekati pria itu. Pria itu mengangkat kepalanya, dan matanya yang buta seolah menatap langsung ke dalam jiwa Jaka. "Aku melihatmu, anak manusia," kata pria itu, suaranya dalam dan bergetar, "kau adalah arwah baru yang datang ke sini untuk membebaskan kami." Jaka terkejut. "Membebaskan?" tanyanya. "Membebaskan dari apa?" Pria itu tersenyum sedih. "Kami adalah bunian," katanya, "kami seharusnya hidup di dunia ini, tetapi kami telah dikutuk. Kami tidak bisa tua, kami tidak bisa mati. Kami terjebak. Jiwa-jiwa kami kosong, dan kami tidak bisa merasakan apapun. Kami butuh jiwa manusia yang murni untuk membebaskan kami, untuk mengorbankan dirimu untuk kami, agar kami bisa merasakan lagi." Jaka merasa mual. Ia mengerti. Mereka tidak ingin Jaka menjadi bagian dari mereka. Mereka ingin Jaka mati, agar mereka bisa hidup. Ia bukan penyelamat. Ia adalah pengorbanan. Kebenaran pahit itu memukul Jaka seperti tamparan. Kata-kata dari penyihir buta itu berulang-ulang di benaknya, "Kami butuh jiwa manusia yang murni untuk membebaskan kami, untuk mengorbankan dirimu untuk kami, agar kami bisa merasakan lagi." Jaka bukan pahlawan yang dinubuatkan, bukan tamu yang beruntung, melainkan hanya seekor domba yang digiring ke tempat penyembelihan. Ia merasakan kekuatannya menghilang, digantikan oleh rasa lemas dan jijik yang mendalam terhadap dirinya sendiri dan buah yang telah ia makan. Jaka menelan ludah, kepanikan yang membeku di dadanya kini meledak menjadi api yang membakar. Ratu melihat perubahan di wajahnya. Senyumnya yang sebelumnya dingin kini berubah menjadi seringai penuh kemenangan. "Dia mengerti," bisik ratu kepada penyihir itu. "Dia mengerti takdirnya." Penyihir itu mengangguk. Matanya yang buta menatap Jaka, dan senyum yang mengerikan terukir di wajahnya. "Kau akan menjadi pengorbanan terakhir," suaranya bergema di ruangan itu, "dan kami akan merasakan lagi." Jaka tidak bisa mendengarkan lagi. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Tubuhnya terasa berat, seolah terisi oleh timah. Langkahnya tidak lagi cepat, melainkan tersendat-sendat. Ia melihat ke belakang dan menemukan ratu serta penyihir itu tidak mengejarnya. Mereka hanya berdiri di sana, mengawasinya. Jaka menoleh ke depan, dan melihat orang-orang bunian yang berwajah kosong. Mereka berdiri di jalan setapak, membentuk barikade yang tidak bisa ditembus. Mereka tidak bergerak, mereka hanya berdiri, menunggu. "Jangan lari," bisik sebuah suara di benak Jaka. "Tidak ada jalan keluar." Jaka panik. Ia berbalik dan mencari jalan lain. Ia berlari ke arah rumah-rumah kosong, berharap menemukan celah untuk kabur. Ia melewati anak-anak tanpa wajah yang sedang bermain, dan mereka menoleh ke arahnya. Tawa mereka yang menyenangkan kini terdengar seperti lolongan hantu. Tatapan kosong dari mata mereka yang tidak ada membuat Jaka merinding. Jaka tahu kalau tidak ada gunanya kembali ke hutan. Hutan itu sekarang telah menjadi sebuah labirin, dan ia tidak memiliki petunjuk untuk keluar. Ia melihat ke atas, ke langit, yang seharusnya berwarna biru. Namun, langit di sini berwarna ungu pekat, dengan bintang-bintang yang tidak berbentuk dan bulan yang berdarah. Jaka melihat bayangannya di bawah kakinya, dan ia melihat bayangannya kini tidak lagi sama. Bayangan itu lebih kurus, lebih pucat, dan memiliki mata yang bersinar kuning, seperti mata orang bunian. "Kau sekarang salah satu dari kami,"
Suara ratu berbisik di telinga Jaka, seolah wanita itu berada di sampingnya. Kau bisa merasakan apa yang kami rasakan. Kau bisa melihat apa yang kami lihat. Kau akan menjadi bagian dari kami. Jaka menyentuh wajahnya. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia merasa seolah dirinya kehilangan sentuhannya sendiri. Ia melihat tangannya, dan tangannya kini tampak lebih pucat, urat-uratnya terlihat jelas. Ia meraba pergelangan kakinya, tempat kawat jerat itu melukai, dan menemukan bahwa lukanya sudah sembuh, tidak meninggalkan bekas. Ia adalah makhluk baru, makhluk yang tidak lagi merasakan sakit atau takut. Tetapi ia tidak mau menjadi makhluk ini. Ia ingin menjadi manusia biasa yang bisa merasakan sakit, yang bisa menangis. Tidak, bisik Jaka kepada dirinya sendiri, aku tidak mau. Ia melihat ke belakang, dan menemukan wanita bunian yang tadinya membeku kini telah bebas. Wanita itu menatapnya, matanya dipenuhi kesedihan, dan ia mengangguk. Kau harus melawan, bisik wanita itu di benak Jaka. Jangan menyerah pada mereka. Jaka tahu ia harus menemukan cara untuk kabur. Ia harus melawan. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menyerang. Ia tidak melihat apapun. Kampung ini bersih, tidak ada senjata, tidak ada pisau. Hanya ada kayu, batu, dan tanah. Kau tidak bisa melarikan diri, ratu berbisik lagi. Kau sudah terikat dengan kami. Jika kau mencoba melarikan diri, tubuhmu akan robek, dan kau akan mati di dalam penderitaan yang luar biasa. Jiwamu akan terjebak di sini, seperti mereka yang mencoba melarikan diri sebelumnya. Jaka melihat ke arah bayangan dirinya yang terikat di dalam rumah. Bayangan itu berteriak tanpa suara, memohon untuk dilepaskan. Itu adalah bayangan dari jiwa Jaka, yang terikat pada dunia ini. Jaka mengambil napas dalam-dalam. Ia harus menemukan cara untuk memutus ikatan itu. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari kutukan ini. Ia tidak tahu bagaimana. Ia hanya tahu bahwa ia harus mencoba. Ia menoleh ke arah wanita bunian itu, dan wanita itu menunjuk ke sebuah sumur tua di tengah lapangan. Sumur itu, bisik wanita itu adalah sumber dari kekuatan mereka. Jika kau menghancurkannya, mereka akan melemah. Jaka tidak memiliki apa-apa untuk menghancurkan sumur itu. Ia hanya memiliki tangan kosong. Ia melihat ke arah ratu dan penyihir itu. Ratu kini tersenyum, senyumnya dingin, seperti serigala yang sedang mengamati mangsanya. Kau tidak akan berhasil, bisik ratu, kau hanya akan menjadi pengorbanan. Jaka tidak peduli. Ia berlari ke arah sumur. Ia merasakan kakinya terasa berat, seolah ditarik ke belakang. Ia merasakan tubuhnya terasa seperti diikat oleh tali-tali yang tidak terlihat. Ia merasakan kulitnya terasa seperti ditarik-tarik. Ia mendengar suara bisikan di dalam kepalanya, memintanya untuk berhenti. Ia tidak berhenti. Ia terus berlari, dengan tekad yang bulat. Ia harus mengakhiri semua ini. Jaka telah memilih untuk melawan takdirnya. Apakah ia akan berhasil menghancurkan sumur itu dan membebaskan dirinya? Langkah Jaka bukan lagi lari, melainkan sebuah perjuangan putus asa melawan kekuatan yang tak terlihat. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan pasir, dan udara di sekelilingnya semakin berat, dipenuhi aura dingin yang mencekik. Ia merasakan jutaan benang tak kasat mata yang menjerat pergelangan kakinya, seolah menariknya mundur ke dalam kegelapan. Kekuatan dari buah yang telah dimakannya kini berubah menjadi beban, sebuah kutukan yang mengikatnya pada tempat terkutuk ini. Ia melihat bayangan-bayangan bunian dengan wajah kosong di sekelilingnya,
Gerakan mereka yang anggun dan tanpa ekspresi kini berubah menjadi sebuah tarian yang menakutkan. Mereka tidak lagi hanya berdiri, mereka membentuk dinding-dinding yang bergerak, menggabungkan tubuh mereka seperti akar-akar pohon yang saling berbelit, mencoba menghalangi jalannya. Lengan-lengan pucat dan dingin mereka menyentuh kulitnya, dan Jaka bisa merasakan hawa dingin yang menembus hingga ke tulangnya. Rasanya seperti menyentuh patung porselen yang sudah lama mati. Bodoh, suara ratu menggema di dalam kepala Jaka, tidak lagi hanya bisikan, tetapi teriakan yang memekakan telinga. Kau tidak bisa melawan takdirmu. Kami adalah takdirmu. Suara itu menyerang Jaka dengan ilusi mengerikan. Tiba-tiba, ia melihat wajah-wajah orang yang dicintainya, orang tuanya, adik-adiknya. Mereka menatapnya dengan tatapan jijik, mengatakan Jaka adalah aib keluarga, bahwa Jaka adalah beban yang lebih baik mati di hutan sana. Jaka menahan diri untuk tidak menutup telinga. Bayangan-bayangan itu adalah bagian dari kekuatannya, bagian dari buah yang telah Jaka makan. Ia harus melawan mereka dari dalam. Jaka terus berlari, memejamkan mata, memfokuskan pikirannya pada suara wanita bunian yang membisikinya, satu-satunya suara harapan yang tersisa. Jaka membuka mata, dan ia berhasil melewati dinding hidup bunian. Beberapa langkah lagi, Jaka berhasil sampai di depan sumur. Sumur itu tidak terbuat dari batu biasa, itu terbuat dari akar-akar pohon yang saling berbelit, menyatukan diri dalam sebuah lingkaran yang aneh. Akar-akar itu, yang diselimuti lumut bercahaya, berdenyut dengan ritme yang lambat dan stabil, seperti sebuah jantung yang tua. Di dalam sumur, Jaka melihat air yang seharusnya jernih, kini adalah cairan kental, bercahaya hijau pucat, dan bergejolak. Jaka melihat bayangan-bayangan yang berenang di dalam cairan itu, bayangan-bayangan yang menyerupai wajah-wajah tersiksa, berteriak tanpa suara. Ini adalah sumber kami, kata ratu, muncul di belakang Jaka dengan seringai yang mengerikan. Ini adalah sumsum dari dunia ini. Kau tidak akan bisa menghancurkannya. Jaka tidak membuang waktu. Ia tidak menjawab, tetapi melompat ke tepi sumur, mengacungkan tinjunya, dan memukulnya sekuat tenaga. Tubuhnya memprotes, menolak untuk melakukan tindakan yang akan merusak dunia yang kini menjadi bagian dari dirinya. Rasa sakit yang tajam menembus seluruh tubuhnya, tetapi ia mengabaikannya. Ia merasakan otot-ototnya terkoyak, tetapi ia tidak berhenti. Pukulan pertama membuat akar-akar itu bergetar, dan cahaya hijau pucat di dalam sumur bergejolak. Pukulan kedua membuat retakan kecil muncul di permukaan akar. Pukulan ketiga, retakan itu membesar. Suara-suara tangisan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kepala Jaka, dan Jaka tahu itu adalah suara-suara jiwa yang terperangkap, memohon untuk dilepaskan. Berhenti! Ratu berteriak, suaranya kini dipenuhi kepanikan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Jaka mengabaikannya. Ia memukul lagi, kali ini dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, ia merasakan tangannya menjadi dingin. Ia melihat ke tangannya, dan tangannya kini tampak lebih tua, lebih keriput, seolah-olah semua energi dari tangan itu telah disedot keluar. Kekuatan yang luar biasa dari buah itu kini memudar, digantikan oleh kelemahan yang mendalam. Jaka tidak peduli. Ia terus memukul, menggunakan seluruh tenaganya yang tersisa. Saat Jaka bersiap untuk pukulan terakhir, ia melihat wanita bunian yang menolongnya berlari ke arahnya. Matanya kini dipenuhi teror, bukan lagi kesedihan. "Jangan!" teriaknya dalam kepala Jaka, "kau akan melepaskan dia." Jaka terhenti, bingung. "Melepaskan siapa?" tanyanya. Tiba-tiba, sumur itu bergejolak dengan keras.
Cahaya hijau pucat di dalamnya berubah menjadi merah darah. Retakan-retakan di akar semakin besar, dan dari dalam retakan itu muncul sebuah cairan hitam, pekat, dan berbau busuk. Dari dalam cairan itu muncul sebuah tangan kurus dan panjang, dengan jari-jari yang menyerupai cakar. Tangan itu perlahan meraih ke atas, dan Jaka melihat makhluk yang mengerikan, terbuat dari kegelapan pekat, merangkak keluar dari sumur. Dia adalah iblis dari dunia ini, bisik wanita bunian itu, dia adalah yang membuat kami dikutuk. Kami menjebaknya di dalam sumur ini. Jika kau menghancurkannya, kau akan melepaskan dia. Ini adalah harga yang harus kami bayar agar dunia ini aman. Ratu tertawa terbahak-bahak. Tawa itu mengerikan, penuh kegilaan dan kemenangan. Sekarang kau tahu, anakku, bisiknya di kepala Jaka. Kau telah diberi pilihan. Membebaskan kami dan mengorbankan dirimu, atau melepaskan dia dan membiarkan dunia ini hancur. Jaka terperangah. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Di satu sisi, ia ingin menghancurkan sumur ini dan membebaskan dirinya. Di sisi lain, ia tidak ingin melepaskan iblis ini ke dunia. Ia melihat ke arah ratu, yang kini menyeringai kepadanya. Ia melihat ke arah wanita bunian itu, yang memohon kepadanya. Ia melihat ke arah iblis yang merangkak keluar dari sumur, dan ia merasakan ketakutan yang dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia adalah pemegang kunci, pemegang takdir. Apakah ia akan melepaskan iblis itu dan menyelamatkan dirinya, atau mengorbankan dirinya dan mengunci iblis itu? Jaka tidak tahu. Waktu terus berjalan, dan ia harus membuat keputusan, sekarang juga. Jaka harus membuat keputusan yang menentukan takdirnya. Apakah dia akan mengorbankan dirinya atau melepaskan iblis? Waktu seolah membeku, setiap detik terasa seperti jarum es yang menusuk kulit. Jaka berdiri di antara dua jurang, pengorbanan yang dijanjikan ratu dan pelepasan iblis yang diperingatkan oleh wanita bunian itu. Pilihan itu terasa mematikan, tidak ada yang bisa menjanjikan keselamatan, hanya sebuah jalan keluar dari situasi yang mengerikan ini. Keringat dingin membasahi punggungnya, bukan karena rasa takut semata, melainkan dari beban keputusan yang menimpanya. Jaka melihat ratu, matanya dipenuhi kemenangan yang haus darah, dan Jaka tahu bahwa tidak ada kebaikan dalam tawaran makhluk itu. Di sisi lain, wanita bunian itu, dengan tatapan yang penuh teror, memohon kepadanya, seolah hidupnya bergantung pada Jaka. Jaka mengalihkan pandangannya dari mereka berdua, fokus pada makhluk mengerikan yang perlahan-lahan merangkak keluar dari sumur. Makhluk itu terbuat dari kegelapan murni, seolah bayangan yang telah mengambil bentuk, dan di setiap gerakannya, bau busuk dari lumpur dan kematian menyebar ke udara, membuat Jaka mual. Ini bukan makhluk hidup. Ini adalah entitas dari kekosongan, sebuah kejahatan yang terkurung yang sekarang diambang kebebasan. Tetapi, ada sesuatu yang salah. Jaka melihat lebih dekat. Makhluk itu tidak memiliki mata, tetapi di dalamnya, ia melihat kilau samar dari cahaya yang telah Jaka lihat sebelumnya di mata ratu. Jaka menyadari, dengan rasa mual yang lebih dalam, bahwa makhluk ini bukanlah iblis. Makhluk ini adalah sumber kekuatan mereka. Dan wanita bunian itu tidak berusaha melindunginya, tetapi berusaha melindungi makhluk ini dari dirinya. Jangan bodoh, anak manusia, bisik wanita bunian itu, suaranya kini dipenuhi urgensi yang mencekik. Kau akan melepaskan dia. Kau akan menghancurkan segalanya. Dia bohong, kata ratu, tertawa dengan nada yang tajam seperti pecahan kaca. Dengarkan aku, anakku. Kami butuh kau. Kami butuh jiwamu untuk membebaskan kami. Jaka mengangkat kepalanya,
Sebuah pemahaman yang dingin dan mengerikan muncul di benaknya. Ia tidak akan memilih salah satu pilihan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dipercaya. Ia menyadari bahwa seluruh situasi ini adalah permainan yang kejam, sebuah sandiwara yang dirancang untuk mengelabui dirinya agar mengorbankan dirinya sendiri. Rusa itu, makanan, janji, semuanya adalah jebakan. Mereka tidak ingin membebaskan diri mereka. Mereka ingin membebaskan makhluk itu. Kalian tidak dikutuk, kata Jaka, suaranya serak namun tegas. Kalian adalah kutukannya. Kalian adalah pelayan dari makhluk ini. Kalian mengorbankan manusia untuk memberinya makan. Mata ratu melebar, dan seringainya menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut dan marah. Bagaimana kau tahu? Teriaknya, suaranya tidak lagi tenang, tetapi dipenuhi kepanikan yang mengerikan. Bagaimana kau bisa melihat? Jaka menyentuh tangannya, dan ia menyadari kebenaran yang lebih dalam. Buah yang ia makan tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga membuka matanya, memungkinkan dirinya untuk melihat kebenaran di balik ilusi yang diciptakan oleh para bunian. Jaka kini bisa melihat energi yang mengalir dari bunian ke iblis, sebuah tali kekuasaan yang tak terlihat yang mengikat mereka pada makhluk itu. Mereka tidak terperangkap, mereka adalah penjaga. Wanita bunian itu menjerit di dalam benak Jaka, suaranya seperti serigala yang terluka. Kau salah. Kau harus mendengarkan aku. Kau harus menjauh. Jaka mengabaikannya. Pemuda itu kini memiliki rencana. Rencana yang tidak melibatkan pengorbanan dirinya. Rencana yang melibatkan penghancuran iblis itu. Jaka melihat ke sumur. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghancurkannya dengan pukulan. Makhluk itu terlalu kuat, dan tubuhnya sendiri akan hancur sebelum sumur itu. Jaka harus menggunakan kekuatannya. Bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan yang diberikan oleh buah yang telah Jaka makan. Kekuatan untuk melihat kebenaran. Kekuatan untuk melawan ilusi. Jaka menutup mata, memfokuskan pikirannya. Dirinya membayangkan sebuah energi yang murni, sebuah cahaya yang terang, yang berasal dari jiwanya, memancar keluar. Kekuatan dari buah itu kini tidak lagi terasa berat, melainkan terasa seperti api yang membakar dirinya dari dalam. Jaka mengarahkan kekuatan itu ke arah iblis yang kini telah merangkak keluar dari sumur. Cahaya putih terang menyembur dari tangannya, menyentuh makhluk kegelapan itu. Makhluk itu meraung, suaranya seperti deru ribuan gunung yang runtuh. Makhluk itu mulai mencair, kegelapan yang menyusunnya menguap menjadi asap, dan bau busuk yang menyebar di udara menjadi lebih kuat. Tidak! Ratu berteriak, suaranya dipenuhi dengan teror yang mendalam. Ratu mencoba menyerang Jaka, tetapi Jaka sudah selangkah di depannya. Ia mengarahkan cahaya ke arah Ratu, dan Ratu menjerit kesakitan saat cahaya itu menyentuhnya. Rambut Ratu yang seputih kapas berubah menjadi abu, kulitnya yang putih pualam menjadi retak, dan Ratu jatuh ke tanah, tubuhnya perlahan-lahan menghilang menjadi debu. Penyihir tua itu, dengan matanya yang buta, merintih di dalam benak Jaka, kau telah menghancurkan kami. Kau telah menghancurkan kami semua. Jaka tidak menjawab. Ia terus memfokuskan energinya, mengarahkan cahaya ke arah iblis itu, dan ia merasakan tubuhnya sendiri melemah. Kekuatan dari buah itu, yang Jaka gunakan untuk melawan iblis, menghisap energi kehidupannya sendiri. Darah mengalir dari hidungnya, dan ia merasakan kepalanya pusing. Ia tahu bahwa ia akan mati, tetapi ia akan mati sebagai manusia, bukan sebagai pengorbanan. Pada saat terakhir, saat iblis itu hampir seluruhnya lenyap, Jaka melihat wanita bunian itu. Mata wanita itu tidak lagi dipenuhi teror,
melainkan kesedihan yang mendalam. Jaka mengerti. Wanita itu tidak mencoba melindungi iblis, tetapi mencoba melindungi Jaka dari pengorbanan dirinya sendiri. Wanita itu mencoba mengatakan bahwa perlawanan akan menghancurkan Jaka, bahwa pengorbanan adalah satu-satunya cara untuk keluar dari sana. "Mengapa?" bisik Jaka. "Mengapa kau tidak memberitahuku? Tidak ada yang selamat dari sini," bisik wanita itu, suaranya kini dipenuhi dengan keheningan yang menyedihkan. "Tidak ada yang pernah." Dan Jaka mengerti. Itu adalah harga yang harus dibayar. Wanita itu sudah kehilangan jiwanya. Wanita itu telah menjadi bagian dari bunian, dan ia tidak bisa melawan keinginan iblis itu. Jaka telah menjadi satu-satunya harapan bagi wanita itu untuk melarikan diri, dan Jaka telah memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jaka tersenyum, senyum yang penuh dengan kelegaan dan keputusasaan. Ia telah berhasil. Iblis itu telah lenyap, dan bersama dengan itu, seluruh kampung bunian. Pohon-pohon yang bercahaya, rumah-rumah kayu, orang-orang bunian, semuanya menghilang, seolah tidak pernah ada. Jaka terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Hutan yang sebelumnya gelap kini kembali, tetapi ia merasa sendirian. Rusa yang membimbingnya tidak ada di sana. Hanya ada kehampaan. Jaka merangkak, mencari jalan keluar, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia merasa kedinginan, bukan hanya dari hawa dingin, tetapi dari dalam. Ia telah mengorbankan segalanya, dan ia tidak tahu apakah pengorbanan itu sia-sia. Jaka kini sendirian di hutan, tanpa bunian, tanpa iblis, tetapi juga tanpa energi dan jiwa. Akankah dia berhasil menemukan jalan pulang? Atau apakah dia akan tersesat selamanya, menjadi arwah yang bergentayangan seperti yang lain? Keheningan yang mematikan kini menjadi satu-satunya pendamping Jaka. Suara-suara di kepalanya telah lenyap, digantikan oleh kekosongan yang membingungkan. Ia merasakan kehampaan yang luar biasa, seolah jiwanya telah direnggut dan hanya menyisakan sebuah wadah kosong. Tubuhnya terasa berat, setiap gerakan memerlukan usaha yang sangat besar. Jaka berbaring di tanah yang lembab, menatap langit yang kini dihiasi oleh bintang-bintang biasa, bukan bulan yang berdarah. Ini adalah realitas, tetapi terasa lebih asing dari ilusi apapun yang pernah ia alami. Jaka mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa seperti karet. Pemuda itu merangkak, menggunakan sisa tenaganya untuk bergerak maju. Ia tidak tahu kemana tujuannya, tetapi ia harus terus bergerak. Otot-ototnya sakit, tetapi rasa sakit itu terasa jauh, seolah miliki orang lain. Ia meraba pergelangan kakinya, dan tidak menemukan bekas luka. Segalanya terasa aneh, tidak nyata. Jaka menyadari bahwa dirinya tidak lagi merasakan dingin, lapar, atau takut. Semua emosi itu telah lenyap, diserap oleh kekuatan yang ia gunakan untuk menghancurkan iblis dan kampung bunian. Ia terus merangkak, mencari jalan setapak yang bisa membawanya pulang. Jaka tidak menemukan apa-apa. Hutan itu tampak sama, dengan pohon-pohon raksasa yang tidak bergerak, dan semak-semak yang terlihat lebat. Ia tidak menemukan rusa yang telah menuntunnya, atau jejak-jejak yang ditinggalkan olehnya. Jaka sendirian, terperangkap dalam labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Saat Jaka hampir menyerah pada keputusasaan, ia mendengar suara gemuruh yang berasal dari kejauhan. Itu bukan suara guntur, melainkan suara yang lebih dalam, seperti sebuah raungan yang berasal dari bawah tanah. Jaka berbalik, dan melihat sebuah cahaya merah yang berkedip-kedip di kejauhan. Jaka merasakan dorongan aneh untuk pergi ke arah cahaya itu. Sebuah intuisi yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi ia mempercayainya.
Ia mengumpulkan sisa tenaganya dan mulai berjalan ke arah cahaya itu. Hutan itu menjadi semakin gelap. Udara menjadi lebih pekat, dan bau busuk dari lumpur kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Jaka menyadari bahwa ia tidak benar-benar menghancurkan iblis itu, tetapi hanya melukai. Atau lebih tepatnya, Jaka telah membebaskan makhluk itu dari penjara fisiknya. Makhluk itu sekarang adalah bagian dari hutan itu sendiri. Jaka terus berjalan, melewati pohon-pohon yang memiliki pola-pola aneh. Kali ini, ia tidak lagi merasa takut. Ia melihat pohon-pohon itu tidak hanya memiliki wajah-wajah tersiksa, tetapi juga memiliki mata yang bersinar merah, seperti mata bayangan yang ia lihat di gerbang masuk. Jaka menyadari bahwa pohon-pohon itu adalah wujud dari bunian, yang sekarang telah menjadi budak dari makhluk itu. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya bisa melihat dan merasakan. Jaka sampai di sumber cahaya merah itu. Itu adalah sebuah jurang yang dalam, memancarkan cahaya merah yang berkedip-kedip. Di dalam jurang, ada sebuah danau kental yang terbuat dari cairan hitam pekat, dari mana iblis itu berasal. Jaka melihat iblis itu. Ia tidak lagi berbentuk manusia. Iblis itu kini adalah kabut hitam pekat yang menyebar ke seluruh hutan, menyelimuti segalanya. Dan di dalam kabut itu, Jaka melihat mata merah yang tak terhitung jumlahnya, menatapnya. "Kau bodoh, anak manusia," bisik suara iblis itu. Suaranya terdengar di dalam kepala Jaka, nyaring dan dingin, seperti ribuan jarum yang menusuk telinga. "Kau pikir kau telah menang? Kau hanya menghancurkan penjara. Kau hanya membebaskanku. Dan sekarang, kau adalah milikku. Selamanya." Jaka tidak panik. Ia tidak takut. Ia telah kehilangan semua emosi itu. Ia menatap ke dalam danau hitam itu, dan ia melihat bayangannya. Bayangan itu kini tidak lagi pucat. Bayangan itu tidak lagi memiliki mata yang bersinar kuning. Bayangan itu tidak memiliki mata sama sekali. Ia hanyalah sebuah bayangan yang kosong, sebuah cangkang yang tidak berjiwa. Jaka mengerti. Ia adalah pengorbanan. Ia telah kehilangan jiwanya. Ia telah memberikan jiwanya untuk menghancurkan iblis itu, dan sekarang, ia akan menjadi pelayan iblis, seperti orang-orang bunian. "Kau adalah pahlawanku," bisik iblis itu. "Kau adalah kunci untuk duniaku. Kau adalah pemilik baru dari dunia ini." Jaka menutup matanya, dan ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menembus seluruh tubuhnya. Ia merasakan benang-benang yang tak terlihat mengikatnya pada iblis itu. Ia merasakan jiwanya tertarik keluar dari tubuhnya, ditarik ke dalam danau hitam yang dalam. Ia tidak melawan. Ia tidak bisa. Ia tidak memiliki kekuatan. Ia hanya bisa pasrah. Tetapi, sebelum Jaka terjatuh ke dalam jurang, ia merasakan sebuah tangan memegang tangannya. Jaka membuka matanya, dan ia melihat wanita bunian itu. Wanita itu tidak lagi pucat. Wanita itu tidak lagi memiliki rambut yang panjang dan hitam. Wanita itu memiliki kulit yang hangat, rambutnya pendek, dan matanya kini dipenuhi dengan kehidupan. Wanita itu tersenyum kepada Jaka, senyum yang tulus, dan mata yang Jaka lihat adalah mata dari ratu yang asli. "Aku minta maaf, anakku," bisik ratu. "Kami adalah yang mengurungnya. Kami adalah penjaga. Tetapi kami telah kehilangan kekuatan kami. Buah itu adalah satu-satunya yang bisa memberimu kekuatan untuk melihat kebenaran. Dan kau telah memilih jalan yang benar." "Mengapa?" Jaka bertanya. "Ratu yang kau lihat itu bukanlah aku," kata ratu. "Ratu itu adalah ilusi. Iblis itu adalah penipu yang telah menguasai kami selama ribuan tahun. Kami tidak bisa melawan.
Kami hanya bisa menunggu. Kami menunggu seseorang dengan jiwa yang murni, yang bisa melihat kebenaran, yang bisa melawan ilusi. Dan kau datang. Jaka melihat ke arah danau, dan ia melihat ilusi itu menghilang. Ia melihat iblis itu yang kini merangkak keluar dari danau, bukan lagi makhluk yang mengerikan, tetapi hanyalah sebuah bayangan yang rapuh, sebuah entitas yang hancur. Dia tidak lagi memiliki kekuatan atas kita, Ratu menjelaskan. Kau telah menghancurkan sumber kekuatannya. Tetapi kau telah mengorbankan jiwamu sendiri. Bagaimana denganmu? Tanya Jaka. Aku bisa merasakan lagi, kata Ratu, air matanya mengalir di pipinya. Aku bisa merasakan sakit, sedih, dan kebahagiaan. Aku bisa merasakan semuanya lagi. Ratu memeluk Jaka, dan Jaka merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia merasakan kekuatan, tetapi bukan kekuatan dari buah, melainkan kekuatan yang berasal dari jiwanya sendiri. Jaka merasa jiwanya kembali, mengalir ke dalam tubuhnya, dan ia merasakan dirinya menjadi lengkap lagi. Kau adalah pahlawanku, bisik Ratu. Kau telah membebaskan kami semua. Dan sekarang, kami bisa pulang. Jaka tersenyum, senyum yang tulus, dan ia tahu ia tidak lagi sendirian. Ratusan bunian kini muncul, tidak lagi dengan wajah kosong, tetapi dengan mata yang dipenuhi kehidupan, dan wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka semua tersenyum, dan mereka semua berterima kasih kepada Jaka. Jaka telah melewati neraka, tetapi ia telah keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi terperangkap. Ia tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan sebuah keluarga baru, dan ia telah menemukan jalan pulang. Apa yang akan terjadi pada Jaka dan Bunian setelah ini? Bisakah mereka kembali ke dunia manusia? Tangan Ratu yang hangat menggenggam tangan Jaka, dan kehangatan itu bukan hanya terasa di kulitnya, melainkan menembus hingga ke dalam tulang, seolah menyatukan kembali setiap kepingan jiwanya yang hancur. Jaka menoleh ke belakang, menatap hamparan gelap tempat kampung Bunian berdiri. Tidak ada lagi pohon-pohon yang bercahaya, tidak ada lagi rumah-rumah kayu yang menyeramkan. Yang ada hanyalah tanah yang basah dan lembab, bekas dari pertempuran yang tidak meninggalkan jejak fisik. Namun, Jaka tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi. Peristiwa itu akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya, sebuah bayangan yang akan selalu membayangi. Suara desiran daun di atas mereka terdengar lagi, suara yang Jaka kenal. Itu adalah suara rusa yang telah menuntun Jaka ke sini. Rusa itu kini berdiri di hadapan mereka, tanduknya yang bercabang memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Makhluk itu membungkuk, seolah memberikan penghormatan, dan menoleh ke arah sebuah jalan setapak yang sebelumnya tidak ada. Dia akan menuntun kita kembali, bisik Ratu, senyumnya begitu murni sehingga membuat Jaka merasakan kehangatan yang mendalam di hatinya. Jalan menuju ke dunia manusia telah terbuka. Jaka mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa. Jaka hanya menatap Ratu, memandang wajah yang penuh dengan kebaikan, dan ia tahu bahwa ia telah menemukan sebuah keluarga baru, sebuah ikatan yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu atau jarak. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tidak lagi merasa hampa. Rombongan Bunian mulai berjalan, mengikuti rusa itu. Langkah mereka kini tidak lagi terasa berat, tetapi ringan, seolah mereka melayang di atas tanah. Jaka berjalan di antara mereka, mendengarkan bisik-bisik yang riang, tawa yang penuh dengan kebahagiaan. Ia bisa melihat emosi di wajah-wajah mereka. Wajah-wajah yang tadinya kosong kini dipenuhi dengan kehidupan. Mata yang tadinya kosong kini dipenuhi dengan air mata, dan Jaka tahu itu adalah air mata kebahagiaan, air mata kelegaan.
Mereka melewati hutan, dan Jaka melihat bagaimana dunia berubah. Pepohonan yang tadinya menyeramkan kini terlihat agung, dan sungai-sungai yang mengalir di antara mereka terasa damai. Udara tidak lagi berbau aneh, tetapi berbau tanah basah dan dedaunan, aroma yang Jaka kenal. Aroma yang Jaka rindukan. Di tengah perjalanan, Jaka melihat sebuah cahaya. Bukan cahaya yang berkedip-kedip, tetapi cahaya yang hangat, cahaya yang berasal dari obor. Jaka tahu, itu adalah kampung halamannya. Jaka merasakan rasa rindu yang luar biasa. Rindu akan orang tuanya, rindu akan adik-adiknya. Rindu akan dunia yang ia tinggalkan. Kami tidak bisa pergi ke sana, bisik ratu, suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Kami adalah bunian. Kami tidak bisa hidup di dunia manusia. Kami harus kembali ke dunia kami, dunia yang sekarang telah bersih. Jaka menatap ratu, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Tetapi, saya tidak bisa meninggalkanmu. Ratu tersenyum, senyum yang tulus. Kau tidak akan meninggalkan kami. Kami akan selalu bersamamu. Di dalam hatimu, kau adalah pahlawan kami. Kau adalah penjaga kami. Kau adalah bagian dari kami. Jaka merasakan air mata mengalir di pipinya. Itu adalah air mata yang penuh dengan kesedihan, tetapi juga air mata yang penuh dengan kebahagiaan. Jaka menatap ratu, dan ia melihat wajah ratu yang perlahan-lahan memudar. Tubuhnya menjadi transparan, dan ia mulai bersinar, seperti bintang di malam hari. Sampai jumpa, anakku, bisik ratu. Semoga kau hidup bahagia. Dan ratu menghilang, berubah menjadi cahaya, cahaya yang menyebar di seluruh hutan. Jaka merasakan kehangatan yang terakhir, dan ia tahu ia tidak lagi bisa melihat ratu. Ia menoleh ke arah bunian yang lain, dan mereka juga mulai menghilang, berubah menjadi cahaya. Mereka tersenyum, dan mereka melambaikan tangan kepada Jaka. Jaka sendirian lagi, tetapi kali ini ia tidak merasa hampa. Ia merasa penuh. Penuh dengan cinta, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kehidupan. Ia tahu, mereka tidak pergi. Mereka ada di sana, di dalam hatinya. Mereka adalah penjaganya, dan Jaka adalah penjaga mereka. Jaka berjalan ke arah cahaya. Jaka mendengar suara tawa dari anak-anak, dan ia tahu itu adalah suara tawa dari anak-anak di kampungnya. Ia mendengar suara bisik-bisik dari orang dewasa, dan ia tahu itu adalah suara bisik-bisik dari tetangganya. Ia telah pulang. Jaka telah kembali. Namun, di balik semua kelegaan dan kebahagiaan itu, Jaka merasakan sesuatu yang dingin. Ia menyentuh pergelangan tangannya, dan ia merasakan sebuah benang, benang yang tidak terlihat, yang mengikatnya. Jaka tahu, itu adalah benang dari dunia lain, yang tidak akan pernah putus. Ia tahu, ia tidak lagi menjadi manusia biasa. Ia telah menjadi penjaga dari dua dunia. Jaka tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tetapi, ia tahu bahwa ia tidak lagi merasa takut. Ia telah melewati neraka, dan ia telah kembali. Ia telah menemukan sebuah keluarga baru, dan ia telah menemukan dirinya sendiri. Kisah Jaka telah berakhir, tetapi perjalanannya baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi pada Jaka? Apakah ia akan menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain? Atau apakah ia akan menjadi penjaga yang tersembunyi, yang akan selalu menjaga dua dunia dari kegelapan? Keheningan malam adalah jerat. Ia bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah entitas yang hidup dan bernapas, merayap di setiap sudut. Ranting-ranting tua di hutan terlarang menjulang tinggi, seolah tangan kurus yang siap mencengkeram langit. Cahaya bulan yang dingin menembus kanopi lebat,
menari-nari di antara bayangan hitam yang bergerak seperti arwah tak tenang. Udara terasa berat, dipenuhi aroma lembab dari tanah basah dan dedaunan busuk. Setiap langkah yang diayunkan di atas serasah kering terasa memekakan telinga, melanggar kesakitan alam yang tidur. Andri, bersama timnya, melanjutkan perjalanan. Niat mereka untuk mencari keberadaan pura kuno yang hilang terasa semakin jauh dan tidak masuk akal. Bukan peta usang yang membimbing langkah, melainkan naluri yang menuntun mereka. Masing-masing merasa tertekan oleh atmosfer mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Jantung mereka berdebar tak beraturan, seakan bersaing dengan bisikan-bisikan halus yang mengalun dari kedalaman hutan. Sebuah bisikan yang awalnya terdengar seperti nyanyian merdu, kini berubah menjadi ratapan pilu yang mengikis kewarasan. "Apa kau dengar itu?" bisik Rio, suaranya bergetar. Dia berhenti mendadak, menatap bayangan di balik pepohonan. "Dengar apa?" jawab Rina, pandangan matanya mencari-cari sumber suara. Wajahnya pucat pasi, ketakutan yang mendalam tergambar jelas di matanya. Bisikan itu, seolah ia memanggil nama kita, timpal Rudi, memeluk erat senapan yang tidak akan berguna melawan makhluk tak berwujud. Andri, sebagai pemimpin, mencoba untuk tetap tenang. "Itu cuma imajinasi kalian. Hutan ini memang dikenal angker, tapi jangan biarkan rasa takut mengendalikan kita." Namun, Andri sendiri tahu bahwa kata-katanya tidak lebih dari sekadar pelipur lara. Bisikan itu nyata, sebuah alunan melodi kuno yang menyeret mereka ke dalam jurang kegilaan. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sesosok wanita berbaju putih. Rambutnya terurai panjang hingga menyentuh tanah, menutupi wajahnya yang tak terlihat. Ia berdiri di tengah jalan setapak, diam tak bergerak. "Dia bukan manusia," kata Rina dengan suara tercekat. Tanpa perlu komando, tim itu mundur perlahan. Sosok itu tidak bergerak, namun aura kematian yang terpancar darinya terasa begitu kuat. Andri merasa lemas, kakinya seolah menempel di tanah. Sosok itu, tanpa suara, tiba-tiba menghilang. Ia lenyap bagai kabut di pagi hari, meninggalkan jejak dingin di tempatnya berdiri. Ketakutan yang baru saja mereda kini berlipat ganda. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih cepat, tergesa-gesa. Mereka tahu, bayangan itu akan kembali. Pukul 2 dini hari, mereka sampai di sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh pepohonan raksasa. Di tengah-tengahnya, terdapat sebuah altar batu yang dipenuhi lumut, terlihat kuno dan misterius. "Mungkin ini yang kita cari," kata Rudi, nafasnya terengah-engah. "Tapi tempat ini terasa tidak benar," timpal Rio. Andri mengangguk. Dia mendekati altar, tangannya menyentuh permukaan batu yang dingin. Di atas altar, terdapat sebuah ukiran yang menggambarkan ritual kuno. Di tengah ukiran itu, terukir sebuah mata, dengan air mata yang mengalir. Mata itu terlihat hidup, seolah sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Tanah bergetar, dan pepohonan di sekitar mereka mulai bergoyang-goyang. Tembok-tembok batu yang menjulang tinggi, membentuk sebuah labirin yang tak berujung, perlahan-lahan muncul dari dalam tanah. Labirin itu terlihat menakutkan, dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang bergerak. Pintu masuk ke labirin itu terbuka lebar, mengundang mereka untuk masuk. "Kita tidak punya pilihan," kata Andri, matanya tertuju pada labirin yang menakutkan itu. "Sesuatu ingin kita masuk ke sana." Tim itu, tanpa perlawanan, melangkah masuk ke dalam labirin. Langkah mereka terasa berat, seolah berjalan di atas pasir hisap. Udara di dalam labirin terasa lebih dingin dan lembab. Suara langkah mereka bergema, menciptakan gema yang terdengar seperti ribuan suara.
Mereka terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang sempit. Semakin dalam, semakin banyak bisikan yang mereka dengar. Bisikan itu kini berubah menjadi tangisan bayi yang menyayat hati, kemudian berubah menjadi teriakan kesakitan. Rina berteriak, telinganya terasa sakit. "Hentikan! Tolong hentikan!" Rio, panik, memeluk Rina. "Tenang, tenang. Itu cuma suara-suara." Namun, di tengah-tengah teriakan Rina, mereka melihat bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Bayangan-bayangan itu tidak menyerupai bentuk manusia, melainkan bentuk-bentuk aneh yang terlihat seperti makhluk mitologi. Ada yang memiliki kepala babi dan tubuh manusia, ada yang memiliki sayap kelelawar dan ekor ular. Makhluk-makhluk aneh itu menari di dinding, seolah sedang merayakan kedatangan mereka. "Lihat itu," kata Rudi, tangannya gemetar. Mereka semua menatap dinding, ngeri. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai bergerak lebih cepat, berputar-putar dalam sebuah tarian gila. Semakin cepat, hingga akhirnya mereka semua menyatu, membentuk sebuah bayangan raksasa. Bayangan itu kemudian melompat dari dinding, wujudnya berubah menjadi asap hitam yang mematikan. Asap itu kemudian melilit Andri, Rina, Rio, dan Rudi. Mereka berteriak, mencoba melepaskan diri. Namun, asap itu terlalu kuat. Asap itu menyedot nafas mereka, mengeringkan kebahagiaan dari dalam diri mereka. Rasa takut yang selama ini mereka coba tahan, kini meledak dan menguasai tubuh mereka. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas. Mata mereka terbelalak, menatap bayangan-bayangan aneh di dinding yang sekarang terlihat tersenyum. Andri, dalam keputusasaan, mencoba untuk melawan. Dia mendorong asap itu dengan seluruh kekuatannya, namun sia-sia. Bayangan-bayangan itu hanya tertawa, suara tawa mereka terdengar seperti pecahan kaca. Perlahan-lahan, kesadaran mereka mulai memudar. Nafas mereka terasa lebih pendek, jantung mereka berdetak lebih lemah. Mereka tahu, ini adalah akhir. Tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan muncul dari tengah labirin. Cahaya itu begitu terang, mengusir kegelapan. Asap hitam yang melilit mereka perlahan-lahan menghilang, kembali menjadi bayangan di dinding. Cahaya itu membawa mereka ke tengah-tengah labirin, ke sebuah altar yang terlihat kuno. Di atas altar itu, terbaring sebuah buku tebal yang terbuat dari kulit manusia. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan-tulisan kuno yang tidak bisa mereka pahami. "Buku itu yang kita cari," kata Rio, terengah-engah. "Tapi apa isinya?" tanya Rina. Andri mencoba membuka buku itu. Namun, ia tidak bisa. Buku itu menempel di altar, seolah disatukan oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, buku itu terbuka sendiri. Halaman-halaman itu berputar dengan cepat, menciptakan angin kencang yang membuat mereka harus menutup mata. Ketika mereka membuka mata, mereka berada di sebuah ruangan yang berbeda. Ruangan itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno di dinding, menggambarkan sejarah hutan terlarang dan pura kuno yang hilang. Di tengah-tengah ruangan itu, terdapat sebuah patung dewa, yang terlihat menakutkan. Di tangan dewa itu, terdapat sebuah permata yang bersinar terang. Permata itu yang membuat semua ini terjadi, kata Andri. "Tapi apa yang harus kita lakukan?" tanya Rudi. Mereka tidak tahu. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Suara-suara bisikan dari luar semakin mendekat, dan suara-suara aneh dari dalam patung dewa itu semakin keras. Mereka terjebak di dalam labirin, di dalam sebuah ruangan yang terisi oleh bayangan-bayangan yang menari. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, namun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah.
Mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan kekuatan jahat itu sebelum terlambat.